Shalom, selamat bergabung dalam ibadah minggu Yabes Community. Berikut pengumuman seputar kegiatan Yabes Community. Komsel Yabes diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Linknya akan diinfokan di grup Yabes maupun di Instagram atau Facebook. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau konseling dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Untuk persembahan dapat ditransfer juga ke nomor rekening di bawah ini. Demikian info Yabes Community minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar menjadi rema dalam kehidupan setiap kami hari lepas hari. Kami menopang doa Tuhan untuk gembala kami, Pak Indra beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dimanapun mereka berada. Kami juga menopang doa untuk teman-teman Yabes dimanapun mereka berada. Kiranya kasih, damai, sukacita, sejahtera selalu menyertai teman-teman kami. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan shalom atas bangsa kami. Juga untuk para pemimpin kami, Presiden beserta wakil dan seluruh jajarannya, kiranya bangsa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Juga untuk COVID ini ya Tuhan, kami percaya semua akan berlalu dengan baik, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita jumpa lagi dalam ibadah online Yabes Community. Saudara yang ada di rumah, gimana? Dalam keadaan baik-baik saja? Saya percaya saudara dalam keadaan baik. Dan saya mau ajak saudara yang ada di rumah untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini. Mari semua, haleluya. Yuk saudara, boleh sama-sama dengan saya kita bertepuk tangan. Semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Sekali lagi mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Nebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-puji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Yuk sama-sama dengan saya lambaikan tanganku, katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu, amin. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari saudara sama-sama angkat pujian ini, katakan mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara bersukacita? Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat sukacita yang boleh Tuhan berikan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami mau tetap bersuka Tuhan, kami mau tetap bersyukur untuk kebaikan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Mari angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Haleluya. Mari saudara angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayap, naungiku, naungiku dengan kuasa. Mari angkat tanganmu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Berangkat pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Mari saudara sembah Dia. Engkau Tuhan.
hidup, Engkau Allah yang besar. Thank you Jesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Hai Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya buat jemaat Tuhan Jabez Community yang saya kasihi. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala yang mengizinkan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua dimanapun berada. Mungkin saudara hari ini ada di rumah, mungkin ada di kendaraan, mungkin dimanapun posisi saudara, itu tidaklah menjadi masalah. Yang paling penting adalah posisi hati kita terpaut kepada hatinya Tuhan. Karena ibadah itu bukan soal offline atau online-nya, tapi bagaimana hati kita inline kepada hatinya Tuhan. Amin saudara. Nah hari ini ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih semuanya. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, hari ini izinkan kita bersatu di dalam doa, supaya apa yang saya sampaikan itu benar-benar suara hati Tuhan dan Anda bisa menangkapnya dengan sesuai dengan pergumulan daripada Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu ingin disampaikan, dan biarlah ini perkataan-Mu kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu ditabur di tanah hati yang subur atas setiap kami. Tuhan urapi hamba, urapi setiap jemaat Tuhan di Jabez Community. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Hari ini kita akan belajar tentang hal kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bilang, hal kekhawatiran sudah khotbah yang biasa Pak Pendeta. Tetapi khotbah itu menjadi luar biasa memang kalau tidak hanya didengar, tapi khotbah itu menjadi luar biasa ketika Anda alami, tidak hanya pahami. Untuk itu, yuk coba kita alami firman Tuhan hari ini dengan kita selaraskan dengan keadaan hidup kita. Kita baca dulu dalam Matius 6 ayat 25. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara terkasih untuk juga membuka Alkitabnya. Mungkin saudara yang di kendaraan gak ada Alkitabnya, yang apa-apa nanti saya percaya di layar handphone Anda, di layar TV Anda pasti ada. Karena ini zaman sudah canggih, dan saya percaya sekali Anda diberkati dengan adanya channel daripada Jabez Community yang terus memberikan pelayanan-pelayanan luar biasa. Mungkin saudara juga ikuti dengan acara channelnya yaitu Sukat. Ya saudara ya, suara kasih Tuhan. Dan saya minta saudara yang belum like, subscribe, silakan komen juga silakan. Tetapi jangan lupa di-share karena itu memberkati saudara. Oke saudara ya. Nah itu sejenak iklan saya berikan kepada saudara supaya saudara mengalami sukacita Tuhan. Haleluya. Matius 6 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Yang bicara ini bukan nabi, bukan rasul. Yang berbicara ini juga bukan seorang pendeta, tapi ayat ini yang berbicara yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Yesus yang berbicara itu ya dan amin. Kalau Yesus yang berbicara maka semua yang ada dalam dunia ini harus tunduk. Jadi ketika Tuhan katakan janganlah khawatir akan hidupmu. Nah dalam poin ini aja kita disadarkan, kita seperti digoncangkan kembali di tengah-tengah keterpurukan kita, di tengah-tengah keterikatan kita, di tengah terkungkungan kita, di tengah-tengah sepertinya kita sudah pikul kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kepanikan kita. Tetapi satu statement, satu kalimat ketika Tuhan katakan janganlah khawatir akan hidupmu, ini harusnya membreakthrough
Ini harusnya menghancurkan setiap kukuk kepanikan, ketakutan, kekhawatiran kita. Itu dihancurkan dalam hati kita. Karena begini saudara, tanpa saudara sadari, di bawah alam sadar saudara itu, ketika saudara diberikan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menakutkan, itu sepertinya makin lama saudara semakin tertutup, semakin lama saudara sepertinya semakin terkungkung, semakin lama perkataan kekhawatiran itu, kepanikan itu, kecemasan itu membuat saudara sepertinya dirantai, nggak bisa bergerak. Padahal di dalam diri saudara ada kuasa Tuhan yang lebih hebat daripada itu, yang saudara bisa melangkah. Ketika saudara, lu punya utang, lu punya sakit, lu nggak bisa ini, lu akan bangkrut, saudara langsung lemes, saudara nggak bisa bergerak apa-apa. Kenapa? Karena ada statement, ada perkataan-perkataan yang membuat saudara menjadi panik, dan itu mempengaruhi spirit saudara tanpa saudara sadari. Makanya satu perkataan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara, dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Itu seperti bom Hiroshima yang datang meledak dalam hati saudara, dan Anda langsung sadar, ngapain gua khawatir ya? Bukan berarti saudara menjadi orang yang tidak punya aturan main. Tapi ketika saudara berkata, buat apa kita khawatir? Karena Tuhan katakan bahwa dalam diri saudara ada kuasa Tuhan. Ketika dalam Kejadian 1:26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Supaya mereka berkuasa. Nah, berkuasanya itu untuk apa saudara? Untuk mengatur. Kata kuasa di situ ada dominion, yaitu mengatur saudara. Jadi sebenarnya saudara, masalah itu jangan ditengking. Masalah itu jangan diguyur pakai minyak urapan. Nggak akan hilang. Anda token listriknya bunyi, terus Anda bahasa roh, kasih minyak urapan ke token listrik. Apa tokennya berhenti bunyinya? Enggak saudara. Token listrik kalau bunyinya diisi. Artinya bagaimana? Orang yang dipenuhi oleh roh Allah, maka dia akan bisa mengatur hidupnya dengan baik. Maka kekhawatirannya itu diatur, diatasi, bukan dihilangin, bukan ditengking. Jangan terlalu fanatik hidupnya. Amin saudara. Makanya dikatakan begini, kata Tuhan, jangan khawatir tentang hidupmu. Tentang apa saudara? Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Perhatikan, sering sekali manusia ini egois. Kekhawatiran itu egois. Nggak pernah khawatir tentang tetangganya ya. Nggak pernah khawatir tentang saudaranya. Nggak pernah khawatir tentang orang tuanya segala macam ya. Mungkin saudara yang mendengar ini termasuk orang-orang yang peduli, yang khawatir. Yang saya bicarakan orang-orang yang sana, yang di luar sana saudara. Sering sekali kita khawatir tentang besok gue makan apa ya, besok gue masih bisa hidup nggak ya, besok gue, makanya doanya itu aku terus, Tuhan tolong aku, berkati aku, saudara. Akhirnya hidupnya apa saudara? Terlalu egois, nggak bisa namanya itu mengerti dan mendapatkan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya Tuhan katakan ini, jangan khawatir tentang apa Tuhan, tentang apa yang kau makan, tentang apa yang kau minum. Lalu Tuhan katakan, jangan khawatir tentang apa yang kau pakai. Makan, minum, itu berbicara tentang yang ke dalam. Tentang pakai, itu berbicara tentang luar. Tangkap saudara, bahwa luar dalammu, Tuhan sudah pelihara dengan sempurna. Karena Tuhan katakan di ayat ini, katakan, akan hidupmu, bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan saudara, artinya begini, kalau Anda menghabiskan hidup Anda tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai, hidupmu hancur saudara. Hidupmu habis. Hidupmu tidak akan pernah merasakan yang namanya benar-benar hidup. Hidup tidak akan pernah merasakan hidup yang lebih hidup saudara. Hidup sih, tapi susah terus. Hidup sih, tapi ngeluh terus. Hidup sih, tapi panik terus. Saudara pasti tidak mau bergaul sama orang seperti itu. Amin. Saudara tidak akan mau lihat orang yang bergaul, Anda gaul susah mulu, ngeluh terus. Saudara inginnya bergaul sama orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bawa memancarkan kemuliaan Tuhan. Pastikan itu adalah saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan kenapa kita jangan khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, tentang apa yang kita pakai? Ya, ayat-ayat ini saudara dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Artinya begini, jangan sampai hidup saudara lebih rendah daripada burung. Anda dengar kicauan burung kan hari ini kan?
itu sedang mencolek saudara, sedang menyinggung saudara. Dia tetap bernyanyi, burung itu tetap berkicau memuji Tuhan walaupun kita tidak ngerti kicauannya itu apa. Yang pasti dikatakan bahwa mereka diberi makan, tidak mengumpulkan bekal, tapi Tuhan kasih makan. Lah apalagi saudara, dikatakan. Lalu dikatakan juga di sini, siapakah di antara kami yang karena khawatir dapat menambah satu hal saja? Rupanya saudara khawatir juga nggak akan menambahkan apapun juga. Itu malah melemahkan. Itu hanya membuat saudara semakin stres, semakin tertekan. Kekhawatiran akan membuat suami istri menjadi makin ribut, nggak akan romantis, saudara. Ada orang karena khawatir masalah uang semakin romantis itu enggak, saudara. Hancur. Ada hubungan orang tua sama anak menjadi rukun gara-gara kekhawatiran? Enggak, habis. Karena ketakutan, kepanikan. Tidak akan menambah sehasta pun dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan dikatakan begitu. Terus tentang apa lagi? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Saudara perhatikan bunga ini. Saudara, nggak perlu dia merawat diri, tapi lihat keindahannya. Sekali lagi saya katakan, saudara dicolek sama dia. Kita seperti disindir sama bunga ini, saudara. Ternyata kehidupanmu Tuhan katakan lebih hebat daripada dia. Tapi kenapa ya kadang hidup kita lebih kering daripada daun-daunnya? Kenapa ya hidup kita nggak pernah bertumbuh daripada daun-daunnya? Bonsai aja nggak pernah bertumbuh panjang, saudara, tapi hidupnya semakin indah. Saudara belajar sama gembala saudara yang lagi hobi tanam-menanam. Harga tanaman semakin hari semakin mahal, kata beliau. Nah, hidup Anda lebih mahal dari tanaman-tanaman gembala saudara. Maka itu saya mau katakan kepada saudara pada hari ini, di minggu ceria ini. Anda yang mendengarkan hari ini, suatu hal, ada hal-hal yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Anda yang mendengarkan hari ini bukan suatu kesengajaan. Ya, mungkin ini kesengajaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Tapi satu hal, ada hal-hal yang Tuhan ingin bangkitkan. Ada hal-hal yang ingin Tuhan terobos dalam kehidupan saudara. Ya mungkin udah sampai karatan tuh kekhawatirannya. Mungkin itu sampai kapalan tuh ketakutan saudara. Sampai akhirnya saudara tidak berasa lagi. Akhirnya saudara sudah merasa nyaman dengan kesusahan, kemiskinan saudara. Tapi hari ini, semuanya itu Tuhan akan dobrak. Bagaimana caranya, saudara? Ada dua hal yang akan Tuhan ingatkan kepada saudara. Ingat tadi saudara ya, tentang burung yang tidak pernah mengumpulkan makanan, Tuhan pelihara. Tentang bunga yang tidak pernah menghiasi dirinya, tapi Tuhan hiasi. Apalagi saudara. Makanya jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Lalu aku harus khawatir tentang apa? Ada hal yang harus Anda khawatirkan, makanya ada kata khawatir. Apa yang harus Anda khawatirkan? Nah, ada hal-hal yang memang harus kita khawatirkan. Tapi hal-hal yang harus kita khawatirkan bukan tentang hal-hal yang di dunia ini. Hal-hal yang harus Anda khawatirkan adalah, saya percaya sekali, ini adalah hal-hal yang juga dikhawatirkan oleh surga atas setiap umat manusia. Yaitu, apakah Anda menjadi orang-orang yang nantinya memerintah dalam kerajaan surga? Apakah nantinya saudara menjadi salah satu orang yang masuk dalam suasana, yang masuk dalam pemerintahan, yang masuk dalam keluarga kerajaan Allah? Saya percaya sekali, makanya Yesus datang ke dunia ini. Kekhawatiran surga adalah, kalau Yesus tidak turun ke dunia, maka tidak akan ada satu manusia yang bisa sampai ke surga. Seharusnya saudara dan saya khawatir tentang nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan saudara. Bukan lagi saudara khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai saudara. Tetapi saudara seharusnya lebih khawatir, apakah hari ini kalau Tuhan datang saya akan masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah hari ini saya sudah melakukan nilai-nilai kerajaan Allah? Kalau saudara hanya memikirkan soal makan dan minum pakai, kenapa Tuhan bilang jangan khawatir tentang hal itu? Di ayat 32 dikatakan demikian, saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. My goodness. Rupanya kalau aku hanya khawatir tentang apa yang aku makan, minum, pakai, tentang kehidupanku, nggak jauh beda sama orang-orang yang tidak mengenal Allah dikatakan. Yang paling repot kan kita merasa mengenal Allah, tapi sebenarnya kita tidak pernah ngalamin Allah.
Kan repot, saudara. Yang repot itu adalah seperti seorang anak kenal bapak mamanya, tahu rumahnya di mana, tapi selalu panik ketakutan ketika dia berada di dalam rumahnya. Selalu tidak nyaman dengan keadaannya. Kan repot, saudara. Makanya dikatakan di sini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau Anda masih khawatir tentang apa yang kau makan minum, nggak jauh beda saudara sama orang yang tidak menyembah Tuhan. Nggak jauh beda saudara sama orang yang tidak mengenal Allah. Nggak ada bedanya. Jadi soal kaya, punya mobil banyak, punya rumah banyak, itu orang yang tidak menyembah Tuhan juga bisa lakukan. Yang membedakan adalah apakah saudara memiliki suasana kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Kita masuk. Dua hal yang harus Anda khawatirkan dalam kehidupan adalah, apa yang harus Anda khawatirkan dalam kehidupan? Tangkap baik-baik, saudara. Tetapi dikatakan begini, ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan saudara, ada dua hal yang harus Anda khawatirkan. Yang pertama yang harus Anda khawatirkan adalah, apakah hidupmu, keluargamu, usahamu, masa depanmu hari-hari ini berada dalam posisi nilai-nilai kerajaan Allah, atau berada dalam nilai-nilai kerajaan si iblis, si jahat. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Perhatikan baik-baik. Kalau hari-hari ini, siapa yang memerintah dalam kehidupan saudara? Kerajaan Allah atau kerajaan iblis? Kalau hari-hari ini Anda diperintah oleh kerajaan iblis, nggak heran hidupmu dicuri, bunuh, binasakan. Punya uang sih, tapi kayaknya sepi. Punya istri sih, tapi pengennya selingkuh. Semuanya udah ada, tapi pengennya narkoba, mabuk, frustasi. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena Anda tidak memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Karena Yesus katakan, apa? Aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya, siapa yang memerintah dalam kehidupan saudara? Hari ini, biarlah itu ada di dalam hati saudara. Kalau selama ini yang memerintah adalah iblis, hasilnya adalah ketakutan, kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, prasangka buruk, kecemburuan, iri hati. Tapi hari ini izinkan, yang memerintah dalam kehidupan saudara adalah kerajaan Allah. Kalau memerintah dalam kerajaan Allah, hasilnya apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan ada penguasaan diri. Itu yang memerintah. Lalu poin yang kedua, siapa memerintah? Kalau kita sudah diperintah oleh kerajaan Allah, lalu yang kedua, kebenaran. Anda harus khawatir kalau misalnya kebenaran tidak ada dalam kehidupan saudara. Jangan sampai ketika kebenaran ada dalam kehidupan saudara, saudara malah gelisah. Karena mungkin kita sudah terlalu banyak berbohong, sudah terlalu banyak melakukan hal-hal dosa. Tapi hari ini khawatirlah. Kalau dalam setiap hari, kalau dalam hari-hari Anda tidak melakukan kebenaran demi kebenaran, Anda harus menjadi gelisah. Makanya dalam kehidupan ini, saya ajak jemaat Tuhan, Yabes Community, setiap hari lakukan 3 kebaikan. Lakukan 3 kebaikan paling tidak. Mendoakan orang, menabur, berkati orang, berkata positif. Lakukan 3 kebaikan. Pak, saya nggak punya uang untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan nggak perlu uang, hanya perlu tindakan. Apakah Anda sudah melakukan kebenaran? Kebenaran berbicara firman Tuhan. Anda tidak akan bisa hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah tanpa membaca kebenaran firman Tuhan. Kerajaan Allah, manual booknya adalah Alkitab.
Seperti Anda membeli suatu barang, pasti ada manual book-nya, bagaimana Anda menggunakannya. Ketika Anda masuk ke suatu negara, maka ada aturan-aturan main dalam negara tersebut. Ketika Anda ingin masuk dalam aturan kerajaan Allah, maka ikuti aturan main daripada kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Kalau Anda melakukannya, firman Tuhan, maka hidup menjadi berbeda. Maka hari ini, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, dua hal yang harus Anda khawatirkan. Poin pertama, apakah kerajaan Allah ada dalam kehidupan saudara? Dan poin yang kedua, apakah Anda sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Kalau dua hal ini berjalan dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak lagi pusing tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Kenapa? Karena itu akan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan ini saudara boleh percaya dan saudara boleh juga tidak percaya. Karena setiap kita memiliki kehendak bebas. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, yang saya ucapkan, yang saya khotbahkan hari ini, yang saya alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kebutuhan keluarga saya, kebutuhan saya pribadi, soal makan, minum, pakai, Tuhan cukupkan saudara. Saya bukan orang yang kerja di sekuler, saya juga bukan kerja di full timer gereja yang mendapat gaji. Saya sepenuhnya sebagai hamba Tuhan, utusan Tuhan. Ketika COVID terjadi, saya bilang, Tuhan, bila Tuhan yang mencukupkan kebutuhan saya. Dan Tuhan cukupkan semuanya, saudara. Kenapa? Karena saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya ditambahkan kepadamu, itu bukan di semuanya materi ya saudara. Semuanya ditambahkan kepadamu adalah kekuatan, kehebatan. Semuanya ditambahkan itu artinya ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, itu adalah hal-hal yang ditambahkan kepada kehidupan saudara. Hari ini saudara yang di rumah bersama dengan keluarga, saudara yang lagi pusing tentang pekerjaan, sekolah anak, tentang biaya kehidupan. Saya mau katakan, yang hari ini harusnya Anda pikirkan, bukan itu dulu, bukan itu tidak dipikirkan, tapi jangan pikirkan itu dulu. Tapi mulai lo pikir bagaimana saudara menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan hidupi kebenaran firman. Percayalah ketika saudara hidupi kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Maka saudara memiliki kreativitas untuk menghasilkan, untuk mendapatkan, untuk bisa mengembangkan, bahkan untuk bisa memberkati orang-orang di luar sana. Firman Tuhan hari ini, ada pola pikir, ada paradigma yang Tuhan balikan dalam kehidupan saudara. Tidak lagi khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai, tapi khawatirlah apakah nilai kerajaan Allah dan kebenarannya itu Anda alami dalam kehidupan saudara. Kalau itu tidak Anda alami, Anda harusnya khawatir, karena Anda tidak akan bisa sampai kepada kerajaan Allah. Jangan bilang nanti mau mati masuk surga, lah di dunia aja gaya hidupnya neraka. Nggak bisa saudara. Seorang polisi harus masuk sekolah polisi. Seorang dokter harus masuk sekolah dokter. Seorang calon penghuni kerajaan Allah harus masuk nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupannya. Maka saya percaya sekali, rumah tanggamu akan Tuhan berkati, usaha bisnismu Tuhan akan berkati. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anda yang perlu pertolongan Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu. Hari hidup, keluargaku, usahaku, pekerjaanku, kerajaan Allah dan kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan dimanapun berada.
Biarlah hari ini mereka diperintah oleh kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Tidak diperintah oleh dunia ini, tidak diperintah oleh yang lain. Untuk itu Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.